kayak ngerancang dulu nih ntar lo ya mungkin gitu kali kan. Udah kan nggak berani kan, setannya emang somong tuh gitu teman-teman gue gitu kan. Nah temen gue yang ngomong itu, yang nantangin itu, pas pagi-pagi dia lagi buang air kan di situ kan. Terus lagi buang air, tiba-tiba di pintu yang gue bilang itu, yang ada pintu dalam kamar mandi itu digedor-gedor, duk, itu nggak ada orang tuh padahal di situ. Kunci lagi ke kunci. Dikunci ke kunci. Nah dia tuh kaget kan, wah anjir nih gua nih, giliran gua nih yang kena nih. Entah kenapa setan itu kayak cuma ada di toilet itu doang, di ruangan lain tuh kayak belum ada. Digedor kan, digedor-gedor. Nah dia langsung tuh bilang, weh ini kayaknya apa, gue yang kena nih sekarang nih, kayaknya gue digangguin nih, kata dia kan. Ya udahlah, akhirnya apa namanya itu getokan itu berhenti. Terus dia bilang lah ke kita itu mulai lagi tuh yang di kamar mandi tuh. Nah jadi lu kebayang nggak, kita udah sama-sama takut, laki-laki badan gede sabar kencing, bro kamar mandi yuk. Jadi nggak ada yang berani ke dalam kamar mandi cowok itu. Pagi siang juga tuh. Pagi siang nggak ada yang berani. Jadi kalau mau buang air di Skype kan, bro ada yang kencing nggak? Ayo bareng gitu. Jadi emang bener-bener cuma suara dan getok itu aja udah bikin kita takut kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik lagi di podcast channel bareng gua Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur bagi kalian semua. Nah, di episode kali ini gua silaturahim ke daerah Tanjung Priuk, khususnya di Jalan Enim, bertemu brother gua, salah satunya. Langsung aja kita sapa. Kaye, apa kabar Kaye? Baik ya, gimana ya kabarnya? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Kaye? Sibuk nyari cuan ya. Wih, nice. Sehat ya? Sehat. Ya cuan lah buat namanya baru anak sekolah ya Kaye. Baru. Gimana ngerasain anak sekolah? Wow cuy. Ya makanya lagi semangat ya. Ya kayak ini mau cerita tentang gangguan di kantor ya kayak. Ya betul. Bisa di-spill dikit nggak kayak ceritanya nih biar teman-teman podcast pada tahu nih. Jadi gangguan ini sebenarnya bukan cuma gangguan suara doang ya. Mereka udah mulai main fisik juga, sentuhan, suara juga, bantingan pintu juga ada lah gitu. Nah, ini apa namanya, kita pindah kantor bukannya nyaman, bersih, enak, tapi malah kayak malah dapat tekanan gitu loh. Tekanannya tuh ya udah dari mereka, karena kantor gue ini emang yang kantor yang pindahan ini udah 6 tahun nggak ditempatin tenannya. Wih, kosong gitu. Ya. Oke, kalau gitu di stop dulu kayak biar teman-teman di rumah pada penasaran nih ya kan. Oke, bagi teman-teman podcast yang mau jadi narasumber kayak Kaye bisa DM aja Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor WA di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, Kaye, gimana sih kisah selengkapnya dari awal? Monggo diceritain. Ya, jadi gua lulus kuliah itu 2010, terus sempat kerja juga beberapa tahun, cuma nggak sampai lama. Nah, terus akhirnya gue masuk ke perusahaan asing nih, punya orang Australia kebetulan. Itu gue join di 2012. Nah singkat cerita ya gue ngerasa nyaman lah ya di situ ya. Maksudnya kebetulan orang bule lebih seneng lah kalau kita tuh kerjanya bener gitu kan. Betul. Mereka menghargai kita lah gitu. Nah gue seneng tuh kerja berjalan 2012, 2013 dan akhirnya ada kesempatan kita tuh pindah kantor karena kita ngerasa kayaknya bisnis ini makin luas nih. Berkembang lah ya berarti ya. Benar, makin berkembang. Nah akhirnya yaudah kita pindah kantor deh, nanti gue cari dulu ya, bos gue bilang kita cari dulu deh tenannya tuh yang bagus lah buat bisnis kita nih. Nah yaudah akhirnya di 2014 itu bos gue nemuin tuh tenan yang bagus, kantor yang bagus di daerah Sudirman lagi. Maksudnya ya cukup elit ya. Dan bersih juga pasti gitu. Nah cuma di situ kita nggak nyangka ternyata tempat yang mau kita pindah itu udah 6 tahun kosong.
Wih, lama juga. Iya, udah 6 tahun lah kosong kan. Akhirnya dia belilah. Itu di lantai 27, itu lantai paling atas. Nah, dibeli terus bukan cuma dibeli doang. Jadi dia kayak di karpetnya tuh dirapiin. Ruangan-ruangan tuh dibagusin lah sama dia gitu. Nah, udah mungkin udah 50% lah ya jalannya. Renovasinya terus akhirnya dibilang oke deh, dari kalian survei deh, lihat-lihat kantornya. Jadi nanti kalau misalkan kalian pindah ke sana tuh udah nggak kaget gitu kan, udah tahu. Nah, udahlah gue ditugasin tuh sama temen gue ada beberapa. Nah, pas gue nyampe kantor itu, jadi itu kayak cuma nyebrang doang sebenarnya. Kantor gue di agak tengah, cuma pindah aja sih. Pindah kan, nggak terlalu jauh. Nah, pas pindah kita yuk kita cek yuk. Itu kayak gimana sih kantor. Wah, pas kita masuk lift, pas lift itu udah kebuka, kita udah ngerasa wah anjir bagus banget nih kantor kan, udah keren banget lah. Cuma entah kenapa pas kita masuk itu hawanya gimana ya, lu pernah lah pasti kalau lu masuk dalam suatu ruangan tuh lu ngerasa kayak anjir nih kayaknya nggak enak nih di sini nih gitu kan, kayak ada apa gitu kan di dalam. Gue ngerasa kayak lembab, terus kayak apa ya, kayak ada sesuatu, kayak ada orang rame gitu loh. Padahal itu sebenarnya itu kosong gitu, dan kita masih belum tahu tuh kantor itu ternyata udah nggak ditempatin 6 tahun lalu. Udah kosong lah ya kantor itu ya. Akhirnya kita masuk ke kamar mandi, ke beberapa ruangan, ada banyak ruangan lah, mungkin ada 9 atau 10 gitu. Kita masuk kok satu sama lain, tadinya gua doang nih yang ngerasa ini kayak nggak bener deh, maksudnya gue ngerasa kayak ada sesuatu gitu di dalam situ. Dan temen gue juga ngerasain, dia bilang, bro lu ngerasain gak sih ada yang aneh tuh di dalam situ tuh gitu kan. Gue bilang iya sih, itu pas kita udah pulang ya, udah selesai. Iya sih, kayak ngerasa ada yang apa ya, kayak ada orang ya di dalam gitu. Padahal di situ tuh di tenan itu nggak ada orang, kosong gitu loh. Nah akhirnya itu cuma cerita udah sampai situ aja sih. Dan kita nggak cerita juga ke temen yang lain. Akhirnya selesai kita survei dari situ, beberapa bulan kemudian diputuskan lah, oke kita pindahan ya. Waktu itu gue inget tuh hari Minggu tuh kita pindahan tuh. Pas kita pindahan ke sana, udah beberapa barang-barang masuk, peralatan kantor masuk. Akhirnya kalau nggak salah beberapa harinya baru kita udah resmi pindah di sana. Nah itu masih nggak kenapa-napa tuh, masih situasinya masih aman lah ya. Masih masih kayak seperti biasa aja, belum ada yang ngalamin hal-hal aneh. Nah kita di ruangan gue tuh ada beberapa anak laki. Emang kebetulan rada iseng sih orangnya sih. Jadi mungkin ketawa kita tuh terlalu berlebihan gitu. Namanya kantor baru kan. Kantor baru kan namanya ya kita permisi kan gitu. Nah ini kita enggak nih, ketawa-ketawa gitu kan. Nah akhirnya ada satu momen, ini bener-bener gue baru pertama kali gue denger suara kayak ya makhluk halus tuh, gue masih inget banget gitu di kuping gue. Jadi waktu itu kita lagi di toilet, lagi cuci tangan lah, ada yang buang air kecil gitu kan. Entah kenapa tiba-tiba lagi sunyi gitu ada suara kayak gini nih gitu. Itu bergetar banget tuh suaranya tuh. Nah gue dan yang lain itu cuma lihat-lihatan doang. Denger gak lu? Iya gue denger. Ya udah, kita udah sama-sama tahu nih, ini kayak nggak beres. Nah di dalam kamar mandi cowok itu dia ada pintu, ada ruangan lagi yang buat mandi, ada bathtub dan ada apa ya, shower betul, ada shower tuh. Nah di dalam ruangan itu pintu itu ternyata dikunci. Temen gue sempat buka kan, lu denger gak sih suara itu dari dalam sini gitu. Digeder gini kan sama dia, tapi kekunci. Udahlah, masih gangguannya masih nggak kenapa-napa tuh. Masih standar lah ya, masih standar lah ya. Nah akhirnya berjalan waktu, gangguannya sempat hilang, terus nanti ada lagi tuh. Nah itu kejadian juga sama temen gue juga waktu itu lagi buang air kecil di situ. Itu dia juga sama dengerin suara hal yang sama juga tuh dari dalam ruangan itu. Sama juga suara dia bilang, weh tuh bunyi lagi tuh di sana tuh, dia bilang gitu kan. Nah di kita kan di kantor itu ada dulu tahu nggak Skype ya, yang Skype yeah. Yang buat chattingan kan, buat video call ya. Ya nah itu gangguannya di toilet cowok tuh udah mulai kayaknya udah membarat gitu kan, udah sering banget dia nih. Nah ya itu kebetulan gue punya teman-teman yang iseng, jadi kalau
kita lagi pipis, dia tuh iso gini temen gua, weh lu kok berani keluar lah gitu. Oh iya. Lu kok berani keluar lah, nggak usah nunjukin suara. Suara itu sempat diem dulu tuh, sempat nggak ada gangguan dulu tuh. Mungkin Tuhan tuh ini dulu kali ya, maksudnya dia kayak ngerancang dulu nih ntar lo ya, mungkin gitu kali kan. Udah kan nggak berani kan, setannya emang songong tuh gitu teman-teman gua gitu kan. Nah temen gua yang ngomong itu, yang nantangin itu, pas pagi-pagi dia lagi buang air kan di situ kan. Terus lagi buang air, tiba-tiba di pintu yang gue bilang itu, yang ada pintu dalam kamar mandi itu digedor-gedor, duk, itu nggak ada orang tuh padahal di situ. Kunci lagi, kekunci. Dikunci. Nah dia tuh kaget kan, wah anjir nih gua nih, giliran gua nih yang kena nih. Entah kenapa setan itu kayak cuma ada di toilet itu doang, di ruangan lain tuh kayak belum ada. Digedor kan, digedor. Nah dia langsung tuh bilang, weh ini kayaknya gue yang kena nih sekarang nih, kayaknya gue digangguin nih, kata dia kan. Ya udahlah, akhirnya udah itu getokan itu berhenti. Terus dia bilang lah ke kita lah, itu mulai lagi tuh yang di kamar mandi tuh. Nah jadi lu kebayang nggak, kita udah sama-sama takut, laki-laki badan gede, saban kencing, bro kamar mandi yuk. Ya, jadi nggak ada yang berani ke dalam kamar mandi cowok itu. Pagi siang juga tuh. Pagi siang nggak ada yang berani. Jadi kalau mau buang air di Skype kan, bro ada yang kencing nggak? Ayo bareng gitu. Jadi emang bener-bener cuma suara dan getok gitu aja udah bikin kita takut kan. Nah akhirnya ya gue juga sebenarnya ada penakutnya juga. Nah ini giliran gue nih yang kena nih. Ya jadi biasa kan gue kalau nyampe kantor gue cuci muka kan, karena kan jauh dari Priuk ke Sudirman. Nah udah tuh akhirnya gue cuci muka kan, kalau cuci muka gini gue ngerasa kok kayak, ya pasti kalian juga pernah lah kalau lagi ngaca tuh kayak ada sesuatu apa gitu di belakang gitu. Nah itu yang gue rasain tuh. Gua lagi kayak ngeliatin gitu kayak. Iya, terus tiba-tiba lengan ini gue dipukul kenceng banget. Gue ngerasa banget tuh. Lagi gini, pak. Kaget gue kan, gue liat begini. Wah, gue nih yang kena. Terus ini gue udah naik semua nih. Udah merinding gue nih. Udah gitu nggak ada yang masuk lagi, maksudnya nggak ada yang lagi buang air juga gitu. Biasanya teman masuk kan. Ini cuma gue sendiri doang. Terus gue udah gemeteran gitu kalau emang ada. Ya udahlah, maksudnya mereka kan juga berdampingan juga sebenarnya sama kita kan, masalahnya ganggu atau enggak gitu. Udah gue digebuk gitu, terus itu sama tuh pintu itu juga bunyi lagi tuh, dar lu kenceng banget lagi. Gue udah nggak mikirin sabun muka gue, udah ketaruh gue kabur ya, gue udah takut banget tuh. Gue bilang wah ini makin parah nih, gue disentuh. Teman-teman gue nggak ada yang percaya tuh tadinya tuh. Masa sih setan bisa main fisik gitu kan? Masa sih setan main fisik? Bener bro, ini gue digebuk, gue ngerasa, gue masih sadar itu nggak ada yang percaya tuh, kayak masih udahlah dia paling cuma suara-suara doang gitu kan. Ya udah akhirnya berjalan waktu, ternyata di kantor gue itu punya lukisan anak, segerombolan anak-anak, cuma matanya nggak ada. Jadi kayak lukisan inilah ya, abstrak gitu ya. Jadi ada segerombolan anak kecil, matanya tuh nggak ada. Nah pas gue pulang sore-sore, entah gimana, pas kita tuh rame-rame kita dengar ada suara anak kecil pada lari-larian. Nah kebetulan di situ ada teman gue perempuan yang bisa lihat tuh, dia bilang gue lihat loh anak kecil, ada beberapa anak kecil yang lari-larian tapi nggak ada matanya. Lah sama dong sama lukisan yang di sini. Mungkin kita mikirnya itu lu halu kali, mungkin kita mikir gitu kan, lu halu kali. Bener, dia bilang gue lihat. Lu denger nggak ya suara-suara itu ada anak-anak pada lari-larian? Iya denger. Ya itu gue lihat mereka tuh nggak ada matanya sambil larian di dalam kantor ini, dia bilang gitu kan. Gokil. Wah udah tuh makin kesini-sini kok makin banyak ya, maksudnya bukan cuma anak-anak laki doang yang ngerasa diganggu nih, yang perempuan juga udah pada tahu nih, ternyata nih mereka udah saling nyimpen sendiri lah. Nah mungkin ceritanya udah banyak lah ya di kantor. Nah dan bos gue tahu nih, betul bos gue kan orang luar, dia tuh kayak nggak percaya, dia juga bilang tuh sama kita, gue nggak percaya sebenarnya hal-hal yang kayak gini, tapi gue digangguin juga di sini, dia bilang gitu tuh. Gokil. Dia bilang tapi gue di sini juga gue digangguin juga, dia bilang gitu. Yaudah nanti kita cerita ya. Nah lu kebayang nggak, kita pagi-pagi disuruh meeting, biasanya kita kalau meeting kan meeting kerjaan kan, jadi meetingin hantu anjir. Jadi jangan lupa ya ntar jam 9 kita ngumpul di ruangan ini ya. Gue pikir ngomongin kerjaan nih ya kan. Wah bikin salah apa nih atau ada perubahan apa kan. Atau dia ada cerita lah, dia akhirnya dia bilang
gue sama ini gue denger lah beberapa dari kalian udah ngerasain nih ada beberapa yang diganggu nih di sini nih. Ya udah, dia bilang lah, kalian tahu nggak ini kantor ini udah lama nih, udah nggak ditempatin sama 6 tahun. Tapi yang punya tenan ini nggak cerita ke kita gitu. Dia bilang dia nggak cerita nih orang ini. Jadi solusinya adalah ya udah kalian inilah perbaiki keimanan kalian lah masing-masing. Ya bos gue bilang gitulah. Akhirnya ya udah, terus berjalan waktu, gangguan masih sering lah, masih ada, masih ngeganggu yang lain, cuma dari beberapa mereka juga nggak ada yang cerita gitu. Nah kita dikumpulin tuh waktu itu, gue inget pagi-pagi dikumpulin, istri dari bos gue datang bawa air, kayak air ya gue nggak tahu ya itu air apalah, mereka ngejampe-jampein. Nah mereka dipercik-percikin tuh ke anak-anak tuh. Kita bingung kan, ini apaan nih maksudnya? Kalau kita yang beragama ya kita ngerasa itu kayak apa ya, kayak berhala gitu. Maksudnya iya nggak jelas lah gitu kan. Dipercik-percikin tuh satu-satu tuh semuanya tuh anak-anak itu, terus termasuk ruangan juga dipercikin juga sama dia tuh pakai air bening gitu lah, ada kembang juga. Dipercikin, bukannya hantunya hilang, wah itu makin parah hantunya. Makin parah banget. Nah apa namanya, kita pernah juga kejadian waktu itu di ruangan gua sendiri, kita lagi kerja nih sampai malam karena kan ada tender kan waktu itu kan. Itu segumpulan kertas masihin itu kertasnya tuh terbang tes gitu, padahal di dalam situ cuma ada 3 orang dan kita semua lagi sambil kerja. Itu suara yang sama yang kita dengar di toilet juga sama tuh, dia bilang gitu. Itu kertasnya benar-benar terbang dan gue lihat sendiri, kertasnya jatuh gitu, malah makin parah. Terus akhirnya ada temen gue juga perempuan, dia rumahnya di Tangerang. Dia kebetulan dia pulang bawa mobil kan. Nah dia juga ngerasain juga hal-hal yang dia ngerasain hal-hal yang gangguan, aneh lah. Entah di ruang pantry atau di mana gitu. Cuma dia sempat bilang, iya gue juga kena kok, gue kena gangguan juga. Nah ini yang menurut gue agak parah sih. Jadi dia pulang dari Sudirman ke Tangerang kan, dia bawa mobil nih. Pas dia bawa mobil, dia ngerasa ada yang ngikutin dia tuh di belakang tuh. Dia posisi begini kok kayak nggak ada orang gitu kan. Dia bawa sampai rumah. Cuma dia udah ngerasa sih kayak gue diikutin nih gitu kan. Sampai depan rumah, sampai di garasi dia parkir, bapaknya udah nungguin dia kan. Dia bilang, kamu bawa temen? Itu temenmu di belakang. Nah kebetulan nih bapaknya nih kalau dibilang kayak rohaniawan lah ya. Cuma pendeta? Bukan pendeta sih. Apa ya, dia seorang Katolik gitulah. Seorang Katolik gitulah. Rada ini juga rajin juga lah di gerejanya gitu kan. Dia bilang, iya bapak gue bisa lihat sih. Dia bilang, nah pas dia turun dari mobil dia diikutin tuh. Dia nanya kan, Pak sosoknya cewek apa perempuan, laki-laki? Dia bilang laki-laki. Dia bilang gitu kan. Jadi temen gue keluar mobil, dia juga ikut keluar mobil, jadi ngikutin sampai dalam rumah. Enggak sampai dalam rumah, jadi sampai depan pintu. Dia bilang, kamu lepasin dulu deh inian kamu deh, tas segala macam kan. Dia bilang, itu sosoknya masih ngikutin kamu tuh. Ditanya kan, ini yang ini di belakangnya? Iya, soalnya aku juga ngerasa, dia bilang di sepanjang perjalanan tuh, dia bilang gitu kan. Dilepasin ya, dia didoain dulu lah, didoain dulu. Akhirnya udah setan itu hilang. Setan itu hilang, udah tiba-tiba udah nggak ada aja gitu. Jadi dia diceritain lah, itu setan itu dari kantormu ya ngikut ya gitu. Ini sosoknya laki-laki kata si bapaknya gitu kan. Wah itu berarti bener dong apa yang dialami sama teman-teman tuh di kantor gitu kan. Ini soalnya yang digangguin itu ya emang sosoknya kayak laki-laki gitu. Ya udah akhirnya besok paginya dia cerita terus dia bilang, iya ternyata gue diikutin nih. Kata dia sampai rumah gue diikutin nih. Nah itu juga sama juga tuh kejadiannya juga sama sama yang perempuan juga, temen gue juga. Sama temen gue juga, cuma bedanya dia digangguin pas udah di dalam kamarnya dia. Berarti masuk rumah dong? Iya, dia udah masuk rumah. Dia kan ngekos kan. Ngekosnya sih deket kantor sih, nggak jauh. Ya itu dia pas dia tidur dia ngerasa kayak ditindihinnya sama kayak sosok laki-laki gede gitu. Dia bilang laki-laki itu si sosok itu bilang, katanya gue ngikutin lo dari kantor gitu, kata dia. Lu masih nggak takut juga? Dia kayak ngomong gitu lah ke si teman gue gitu kan. Lah kan dia kayak ngomong sendiri lah, kan gue nggak gangguin lu gitu lah. Jadi dia udah kayak ya mungkin kalau kita sebenarnya rep-repan kali ya.
Tapi dia bukan cuma rep-repan doang, dia emang bener-bener kayak dibisikin, "Gua ngikutin lu loh, lu dari kantor," gitu kan. Udah tuh akhirnya ya mungkin ya lepas sendiri kali ya kan. Terus besoknya juga cerita juga. Jadi gangguannya tuh kayak makin parah banget gitu. Bukan cuma di situ doang. Intens banget ya. Iya, jadi udah ngikutin tuh masing-masing tuh, udah ngikutin ke rumah kan. Nah, mungkin kita juga udah capek kali ya digangguin terus gitu kan. Jadi kita kayak udah kita tantangin aja deh. Kalau emang lu berani, udah lu pergilah dari sini gitu kan. Kita juga di sini kan bertamu bayar juga gitu kan, tapi harus dapat gangguan kayak gini. Ya udah akhirnya itu temen gue yang iseng itu memang dia udah mulai berani tuh. Jadi kalau dia udah ke toiletnya bareng kita, ya gitu cemennya gitu, dia kalau sendiri dia nggak berani, kalau rame-rame dia berani, dia dibuka-buka gini kan pintunya, udah lu keluar lu kalau berani lu gitu kan, digedor-gedor balik sama dia tuh. Nah entah gimana si temen gue ini, dia kan memang kalau pulang kerja kan naik ada namanya omprengan tuh. Oh iya. Omprengan tuh yang plat hitam. Iya, omprengan tuh kayak apa ya? Kayak yang punya mobil kerja di Sudirman, daripada dia sendirian mending dia iniin orang kan. Nah, itu dia pas dia sampai pas dia pulang, pas dia sampai rumah, dia ngerasa tuh ininya dia tuh kayak anjir, ini gue kayak berat banget nih, kayak ditomplokin orang gitu kan. Sakit banget. Dia bilang, ini dia cerita lah, dia telepon temen kita kan, dia bilang, ini gue kenapa ya, ada itu tuh, lu kayaknya lu ngomong sembarangan tuh di situ tuh gitu kan, lu kayaknya ngiseng-ngisengin tuh setan tuh, maksudnya omongan lu juga sembarangan, lu udah berani keluar lagi, sampai ketawa-ketawa gitu kan. Nah itu dia akhirnya dia di sini berat kayak ketempelan gitu tuh, itu sampai beberapa hari tuh dia nggak masuk kerja tuh, cuma gara-gara itu doang. Ya kita sih mikirnya ya kalau cuma masuk angin doang mah ya nggak mungkin sampai kayak gitu kan. Gitu, dari ucapannya dia sendiri udah ngaco juga tuh ya. Jadi ya gue percayalah mungkin mereka ada di sekitar kita, hidup berdampingan, mungkin dimensinya beda aja gitu kan gitu. Dan itu juga akhirnya gue alamin juga sampai di rumah sih gue nggak ngalamin ya, tapi memang di rumah gue ngerasain ada beberapa sih, kayak di dapur rumah gue tuh kalau malam juga sama tuh, kayak begitu juga tuh. Kadang kalau malam terus suka ada sekelebat bayangan gitu, cuma memang mungkin dia nggak ganggu lah ya di situ ya. Kadang gue kalau tengah malam gue lagi buang air kecil, nah itu gue ngerasain tuh kayak ada tuh, bahkan di belakang rumah gue lebih parah nih. Jadi kayak kita sama nih. Iya sama ya kan. Kayak gitu. Terus akhirnya sampai gue mau resign itu gangguannya sih masih ada sih, entah di pantry, di ruang, bahkan yang buat tempat sholat juga itu juga ada juga di situ. Terus iya, itu juga ada juga yang yang ngalamin gangguan lah, cuma kan mereka juga nggak cerita lah. Sebenarnya kita tuh udah ngalamin gangguan cuma nggak ada yang mau cerita satu sama lain gitu kan, cuma yang laki-laki aja yang agak ngerasa sharing lah. Iya, ngerasa ekstrim lah gangguannya kan gitu. Sampai gue mau resign itu masih sering dapet gangguan, dan gue udah resign pun temen gue bilang, "Woi bro, ini makin parah nih gangguannya di sini nih. Mungkin nggak ada solusi nih selain atau didoakan atau apa gitu kan." Dan gue udah nggak tahu lagi sih ceritanya itu sampai gue sekarang ini gue udah nggak tahu lagi ceritanya. Cuma kalau kita ketemu di Instagram kadang DM-an atau apa tuh kita suka bahas tuh, inget nggak sih lu pasti waktu itu kayak gini nih, waktu kita pindahan kantor kita digangguin gitu kan. Gitu sih. Terus di masing-masing ruangan itu katanya ada juga di situ sosok perempuan, cuma memang yang agak rese itu yang di kamar mandi itu yang agak rese sih, perempuan. Jadi memang di kantor itu ada juga perempuan yang bisa lihat. Nah itu dia bilang ada sih di beberapa bagian ruangan kita tuh ada perempuan, cuma nggak rese. Yang rese itu memang yang laki-laki yang di kamar mandi, yang dalam kamar mandi itu agak rese tuh. Jadi waktu itu mungkin gangguannya udah makin parah. Jadi yang ruangan dalam kamar mandi itu dibuka tuh akhirnya tuh. Oh dibuka tuh. Dibuka itu malah sebenarnya kalau menurut gue makin agak serem sebenarnya. Jadi kayak kita tahu kan. Pas kita masuk mau toilet kita lihat tuh ruangannya kebuka tuh. Wah ini was-was jadi. Iya jadinya was-was kan. Cuma memang gue denger sendiri suara itu memang dari situ. Gitu. Suara itu dari situ. Nah ini puncaknya nih emang ya gue nggak tahu ya, pas buat terakhir di situ. Jadi kita lagi ngerjain dokumen tender.
Nah pas kita lagi ngerjain dokumen tender itu kan sampai malam tuh, bisa sampai jam 11 jam 12 malam, sedangkan besoknya kita masih ikut NYZing lagi kan untuk ketemu sama vendor sama klien kan. Nah, kita masih kerja tuh malam-malam tuh, gue inget banget. Nah itu apa namanya colokan printer itu tuh masih udah dimatiin, jadi emang kita udah nggak butuhin lagi lah printer kan. Iya, udah dicabut kan. Nah terus tiba-tiba printer itu keluar tuh, tret keluar kan. Dia bilang apa di dalam printer itu kayak ada tulisan. Temen gue bilang sih itu tulisan sudah malam, ayo pulang gitu. Wah, anjir kaget tuh gue tuh. Ini beneran gak sih? Ini apa bohongan? Ini bener, ini keluar printernya. Wah, anjir. Itu puncak terakhir tuh gue tuh. Printernya itu keluar sendiri. Temen gue bilang itu ada tulisan, ayo sudah malam, ayo cepat pulang. Itu tuh terakhir tuh gue terakhir di situ gue ngerasain itu dan gue lihat sendiri, oh iya. Itu padahal colokan printernya mati. Gokil. Nah terus ya itu apa gangguan fisik juga kan, ada beberapa juga yang kayak ditemplokin ya, kayak gue yang dipukul ininya dan gue ngerasa banget itu emang bener-bener ada tangan dia tuh mukul ini gue kan. Terus ada momen juga pintu pantry itu kita lagi pada sunyi gitu kan, lagi sepi gitu, lagi pada kerja, terus tiba-tiba pintunya kebanting brak aja, kenceng banget tuh pintu tuh ketutup sendiri. Sedangkan kalau dicek CCTV ini kagak ada orang tuh di dalam, memang nggak ada orang lalu lalang juga di situ kan. Ya udah mungkin berjalannya waktu satu persatu juga resign kan, termasuk gua. Ya resignnya bukan karena sebenarnya bukan karena pekerjaan juga. Mungkin apa namanya ya akhirnya teman-teman gue bilang kan, anjir gue kerja di sini maksudnya dapat tekanan dari bos juga, dapat dari makhluk halus, dari makhluk halus di sini juga dapat gitu kan. Sampai temen gue tuh bilang, anjir apa resign aja apa ya, ini tiap hari kerja tuh kayaknya maksudnya nggak tenang gitu loh. Kita mau sampai mau ke kamar mandi aja minta temenin, wih bro ayo pipis yuk, pipis bareng yuk gitu. Lu bayar laki-laki pada takut gitu masuk toilet karena memang gangguannya parah memang. Dan itu memang kejadiannya nggak kontinu terus gitu, nanti kadang ada nggak ganggu terus tiba-tiba nanti ada gedor-gedor lagi gitu, ada yang apa kayak temen gua lagi buang air gitu kan, terus biasa kalau kita kan kunci dari dalam kan. Iya. Nah itu tuh nanti dari luar tuh ada yang iseng muter gitu tuh apa. Jadi kan kalau merah tuh kan kekunci kan. Iya. Kalau biru apa hijau gitu, hijau ya. Kalau hijau tuh kebuka kan. Nah itu kan lagi kekunci kan, merah kan. Nah itu ada yang puter tuh dari luar tuh. Tracking. Jadi statusnya kayak kebuka gitu kan. Itu emang bener-bener nggak ada orang di situ. Temen gue tuh udah berapa kali tuh dikerjain kayak gitu tuh, lagi buang air kok tiba-tiba wah anjir kok ini pintu gua kebuka, perasaan gua udah kunci gitu kan. Itu kejadiannya terus tuh di toilet cowok tuh ya, sampai satu momen akhirnya ya gua nggak tahu ya, mungkin ini pengembangan bisnis lagi atau memang bos gue juga udah mulai ngerasa ya gangguan ini kan bukan cuma karyawannya kan, dia juga sebenarnya dapat gangguan, cuma dia nggak mau sharing aja ke kita gitu, mungkin takut nanti kitanya kenapa-napa gitu kan, apa satu sama lain mungkin nggak nyaman atau apa gitu. Nah akhirnya setelah gue resign itu gue denger juga dia di satu momen dia akhirnya apa namanya kita udah jangan di sini lagi gitu, cukup beberapa tahun aja. Kira mereka bos gue beri gedung baru, pindah lah di situ. Cuma untuk sekarang gue udah nggak tahu lagi sih kondisinya seperti apa, atau memang masih tetap dapat gangguan yang sama di kantor yang baru ini atau enggak. Dia emang gue udah benar-benar putus gue udah lost contact aja sama teman-teman gue yang dulu itu. Gitu sih. Wah, nggak banyak sih sebenarnya gangguan di tempat kerja, khususnya di kantor ya, kayak rumah sakit, kalau kayak apa namanya gudang itu kan sering. Ini nggak lumrah aja kalau di kantor sampai se ekstrim itu ya. Iya, se ekstrim itu, makanya kayak ya itu gue bilang bukan cuma suara doang, mungkin kalau suara oke lah. Nah cuma memang dia nggak pernah nunjukin tuh ke kita, apa mungkin kita juga nggak bisa lihat lah ya. Ada ya itu yang tadi gue bilang tuh, ada teman kita cewek tuh dia bisa lihat ada anak kecil lah, ada di ruang ini ada perempuan gitu, di toilet cowok ada laki-laki gitu sih. Tapi belum ada yang sama sekali yang teman-teman nih ngelihat secara langsung depan komuk nih langsung di depan muka sih nggak ada, cuma memang ya itu dia tuh lebih ke suara sama ya itu yang tadi yang gue cerita kertas itu. Dari kita sih nggak ada dapat gangguan langsung kasih lihat begitu, nggak ada.
Cuma ya itu menurut gue nggak masuk akal banget tuh sampai printer itu sampai keluar dan mungkin dia ngerasa ini apa ini udah malam mungkin ya. Ini udah malam lu ngapain lu masih kerja gitu loh. Sedangkan apa namanya semua kantor-kantor lain udah pada bubar gitu loh. Lu doang nih yang masih kerja gitu. Jadi kayak mungkin diusir kali sama dia. Itu bener-bener gimana gue sampai pulang ke rumahnya anjir serem banget ya sampai dapat gangguannya tuh separah itu gitu. Makanya termasuk bos lu aja yang orang bully aja jadi percaya ya akan gituan. Iya, makanya dia bilang kan, gue nggak percaya nih hal-hal kayak gini nih. Tapi gue merasakan itu di sini dia bilang. Wah berarti kan ya sama, bukan cuma gue doang gitu kan. Teman-teman gue yang lain juga tadinya juga nggak percaya juga, masa sih ada kayak gitu-gitu. Ternyata mereka juga ngalamin, masing-masing ngalamin. Cuma untuk ceritanya mereka, gue juga ya lupa lah itu udah lama lah, udah 10 tahun lalu, 2014 tuh kejadian. Padahal itu siang-siang bolong ya kayak kalau bilang. Siang bolong, maksudnya jam kantor ya? Izinnya siang-siang, pagi-pagi itu malah. Pagi-pagi juga temen gue juga pernah juga itu dapat gangguan juga tuh di situ. Pagi-pagi. Kadang kan kalau resepsionis mesti datang pagi kan. Iya, resepsionis. Oh, ada resepsionis ya? Ada resepsionis. Resepsionis 2 orang situ. Itu juga sama tuh, nanti tiba-tiba liftnya kebuka sendiri padahal mah nggak ada yang mencet. Kayak gitu-gitu. Nanti dia dari apa namanya? Di dalam di hallnya kita itu kayak ada yang jalan padahal nggak ada, baru dia doang yang datang. Lebih ke situ sih, lebih ke suara fisik juga tuh gitu. Berarti nggak ada yang nginep ya kayak OB gitu? Nginep sih nggak ada. Security dari gedung ya? Ya security dari gedung. Mereka ada di lobi doang. Pernah ada cerita-cerita dari security nggak tuh kayak kan dia kan pasti ngecek dong ke atas dong. Kalau cerita kan kita juga nggak akrab sama mereka kan, maksudnya mereka juga nggak bisa sembarangan masuk ke tempat kita gitu kan, harus izin dulu mau masuk karena kan kalau kita mau masuk ke lantai kita itu kita mesti pakai akses tuh. Jadi lu nggak bisa lu pencet 27 gitu kan, lantai 27 nggak bisa, lu mesti ada kartunya dulu terus buat masuk ke lantai kita gitu. Cerita sih kayaknya kita nggak dengar dari mereka sih, harusnya kita dengar dari yang punya tenan gitu. Kita harusnya dengar dari mereka karena mereka kan ya mereka yang punya pasti mereka pernah lah suatu saat mereka di situ ngecekin ini ada bocor atau pasti mereka pernah ngerasain gitu kan. Itu makanya yang kita rasa anjir kok nih kantor bagus tapi 6 tahun gak ditempatin kok jadinya horor gitu. Bersih gue bilang bersih sih, cuma ya gimana ya lu kalau masuk ke dalam ruangan yang nggak pernah ditempatin orang, lembab gitu kan, pengap gitu. Iya pengap banget dan lu ngerasa pencahayaannya kurang. Serem banget nih kayak tempat ya. Padahal kita nggak ngelihat sosoknya tapi kita kayak bisa rasa gitu. Nah terus ada coba netralisir nggak tuh kayak kan emang udah gangguannya parah juga ya, udah semua sekitaran kantor udah digangguin semua tuh ya karyawan. Kalau ya untuk netralisir atau bersihin atau gimana ya nggak ada, karena kan yang tadi gue cerita tuh yang bos gue sendiri dia bawa air suci ada kembang-kembang dia ciprat-cipratin tuh. Nah ya kita yang beragamnya kita ngerasa aneh aja nih anjir apaan sih ya kan. Ya solusinya sih waktu itu dari bos gue ya cuma itu aja, bukannya gangguan itu hilang ya malah makin parah sih gitu kan, gangguan itu malah makin parah ya gimana ya, maksudnya ya harusnya kan didatengin mungkin ustadz atau pendeta buat doain kan. Sejauh sampai gue resign pun nggak ada solusi. Jadi makanya tadi gue bilang tuh itu gangguan itu tetap jalan tuh sampai gue resign tuh, sampai gue kerja di tempat baru aja masih bilang temen gue parah nih bro, makin parah di sini gitu. Tapi pernah ada yang kesurupan gak sih kayak? Kesurupan nggak ada sih sampai kesurupan. Ada. Kesurupan nggak ada. Kesurupan nggak ada. Berarti termasuk kuat-kuat juga imannya tuh ya? Iya. Nggak ada yang bengong gitu. Nggak ada. Kalau ada fokus kerja gitu. Nggak ada yang sampai kesurupan. Oh cuma ada pernah kejadian waktu itu ada klien kita nih datang nih. Kantor gua kebetulan bergerak di bidang jasa nih untuk kayak rekrutmen karyawan gitu. Cuma dia lebih ke headhunternya, dia yang nyediain karyawan buat klien kita, misalkan kayak bank atau apa gitu kan. Nah, jadi kalau mereka mau tes mereka harus datang tuh ke tempat kita tuh. Nah ada ada satu kejadian waktu itu ada klien kita mungkin buat naik jabatan atau apa ya, mungkin untuk ada pemutihan atau apa gue nggak ngerti lah. Mereka datang ke kantor buat tes tuh. Nah mungkin udah tua juga ya, mungkin udah 50-an lah umurnya. Tiba-tiba gue ketemu dia di toilet waktu itu, di toilet lagi ya. Gue ketemu di toilet laki itu dia lagi sehat-sehat aja tuh, lagi cuci tangan, cuci muka ya kan.
Terus tiba-tiba siang-siang pas gue mau makan siang, gue barengan sama dia tuh dalam lift tuh. Pas gue barengan sama dia ya ada lah rame-rame temen gue. Terus tiba-tiba dia pingsan, terus dia jatuh gitu kan. Gue bilang, wih ini kenapa nih, badannya agak gemuk. Pikir gue mungkin kena stroke kali, mungkin ya. Tapi pas gue lihat kok dia ngorok gitu, terus badannya kejang-kejang kan. Kejadian di lift lagi, itu liftnya belum turun tuh. Jadi kita udah sempet pegangin tuh, wih kenapa nih Pak, kenapa? Pas gue lihat, kok tiba-tiba nih udah basah nih. Ini dia udah basah ya, tahu kan kalau orang udah terakhir mau meninggal kan pasti semua keluar kan. Nah itu gue lihat, ini mah kayak udah mau lewat nih, gue bilang. Kejadiannya pas di dalam lift itu. Maksudnya teman-teman gue mengkaitkan itu kayak, itu kali bro, mungkin gara-gara ini kali, hantu yang ini kali gitu. Terus gue bilang lah kayaknya enggak lah, ini emang mungkin udah tua kena penyakit lah. Nah itu dilarikin ke dokter, nggak lama dia meninggal tuh. Oh meninggal sih itu bukan meninggal di dalam itu sih, enggak. Cuma mungkin kita kan juga nggak bisa ngecekin dia kan waktu dia jatuh itu, pikir kita kan mungkin ini stroke nih atau apa nih, atau jantung mungkin kan. Tapi gue lihat sih ininya dia udah basah tuh, udah keluar semua mungkin kan. Dibawa ke rumah sakit, meninggal akhirnya. Nah itu kita tuh udah kaget gitu, kok bisa ya gitu. Begitu di dalam lift lagi kejadiannya gitu, apalagi dia dari toilet cowok tuh. Jadi kita mengkaitkannya tuh kayak, ini pasti gara-gara ini nih, ini pasti ini nih, ini pasti ada papanya nih, bapak ini nih gitu. Nah kayak gue sedikit tanya-nanya nih kayak, itu waktu balik lagi ke awal nih pas lu dateng survei, itu berapa orang sih kayak? Waktu itu survei kita cuma 4 orang. Dan posisi lu doang tuh berempat? Iya, itu cuma kita doang, di dalam itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi orang. Itu di awal itu udah ngerasa ada yang nggak beres nggak sih? Itu yang gue bilang, pas gue keluar dari lift itu, gue udah mulai masuk kiri kanan, mencar temen gue ke kanan, temen gue kanan, gue ke kiri. Ya udah sambil lihat-lihat aja. Terus itu gue ngerasa, kok ini gimana ya, maksudnya bagus tempatnya tapi kok suasananya, ya pasti lu pernah rasa lah, lu masuk ke dalam ruangan tapi nggak enak gitu. Nah itu yang gue rasain, ini kayak apaan sih nih gitu kan. Terus itu juga masih dalam tahap renovasi kan, masih 50% lah. Nah itu gue masuk ke ruangannya aja, pas gue buka pintu, gue masuk ke ruangannya, kok kayak ada orang gitu loh. Maksudnya ruangan bersih tapi kayak ngerasa aja kayak ada sesuatu di dalam situ gitu kan. Nah udah, terus temen gue juga ngelisir ke kamar mandi juga, ke tempat ruang meeting juga, lihat-lihat lah. Ya itu sama, mereka juga sebenarnya ngerasain hal yang sama juga. Dia bilang, lu ngerasain nggak sih ini ada sesuatu yang aneh nih di dalam sini gitu. Cuma ya nggak tercetus aja apa sih yang ini, yang mereka sempat rasain gitu di dalam situ. Nah gitu. Terus kalau untuk biasanya kan kantor nih pembukaan tuh ada kayak apa ya bahasanya, syukuran gitu ya kan, selamatan gitu. Itu di kantor lu ada gak tuh kayak? Seinget gua waktu kita baru pindah situ sih kayaknya nggak ada ya. Wah itu dia tuh kayaknya misalkan kalau kita kan ada potong tumpeng, ada doa-doa gitu kan. Setahu gua, seinget gua nggak ada tuh, langsung aja masuk gitu. Karena kan memang kita gimana ya, jasa itu kan tetap jalan terus kan gitu kan. Mungkin ya nggak sempat atau apa. Seinget gua sih nggak ada. Seinget gua nggak ada syukuran tuh. Berarti setelah gangguan itu muncul, kantor udah nggak kayak kelihatan nyaman lagi gitu dong, suasananya gimana tuh? Gimana ya, karena kita kan kerja bukan kayak di dalam satu ruangan isinya 40 orang, enggak gitu. Jadi kayak business development di sini, IT di sini. Nah itu dia kayak pintu sekat-sekat gitu ya. Iya sekat-sekat, tapi kita dalam ruangan. Jadi kita ketemu kalau kita mau resepsionis, kita mau ambil minum, kita mau ke toilet, nah itu kita ketemu. Jadi kita nggak pernah ketemu dalam ngeriung gitu, nggak kecuali meeting ya. Iya. Nah itu memang sebenarnya kalau menurut gue sunyi sih, situasinya sunyi banget di situ. Suara-suara teman kita juga nggak bisa dengar jelas gitu. Kalau gue bilang sih, setelah kejadian itu jadi kayak teman-teman gue udah tahu dan mereka lebih nyimpen. Ya udahlah, gue udah tahu di sini kayaknya udah ada lah mereka di sini gitu kan. Ya gue juga digangguin kok gitu. Mungkin mereka mikirnya daripada nanti menimbulkan kericuhan yang lain atau membuat yang lain nggak betah juga, jadi ya udah kayak udah telan-telan aja, udah paham lah situasinya gitu.
Nah, kayak lu kan tadi sempat cerita ya, ada temen cewek yang bisa ngeliat tuh. Nah, dia ini sosoknya yang ngeliat ceritain atau emang kudu ditanya dulu atau kayak gimana tuh dia tuh? Jadi gini, apa kita sama ibu ini apa ya, karena dia paling tua di situ. Oh, oke. Jadi kita juga agak segan gitu. Dia juga panutan kita kok, karena pengalaman kerja dia banyak kan. Jadi kita suka tanya-tanya apa gitu kan. Nah, kebetulan dia emang kalau gue lihat ya dia rajin juga sih. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin banget nih ibu ini nih. Nah, terus itu dia kadang suka lihat dan dia nggak pernah mau cerita. Mungkin ya dia sosok ibu ya, maksudnya daripada gue cerita ini. Ini adik-adik ini daripada gue ceritain, daripada mereka takut gitu kan, lebih baik ya udah gue bilang aja ada kok di sini gitu loh. Nah itu berapa kali tuh dia kayak sempet gue berapa kali perhatiin dia tuh, dia kayak lagi diem gini di ruangan di meja resepsionis dia, karena suka lihat begini gitu, kayak Interaksi gitu kayak. bukan interaksi sih, Apa tuh? dia kayak dia lihat, cuma dia kayak ngeh, oh di sini ada tuh, oh di sini ada gitu loh. Makanya pas dia bilang gue tahu kok di sini ada. Nah itu dia nggak pernah mau cerita gitu, sosoknya kayak gini. Dia cuma bilang di sini perempuan, ini perempuan, yang ini nggak ganggu kok, dia bilang gitu. Lebih ke ini sih, ibu ini lebih tertutup ya. Itu tadi gue bilang mungkin dia namanya ya udah dewasa lah ya, sosok ibu. Mungkin kalau kayak kita ABG, kayak kita tuh kayak anjir ada tahu di sini gitu kan, kayak gitu kan. Kalau dia lebih kalem aja gitu. Udah tahu ada beberapa makhluk halus di situ, ya udah dia lebih ke diem aja gitu. Gitu sih. Nah, kalau untuk yang gangguan suara itu di toilet aja apa di semua lorong tuh? Ya itu Di semua tempat. yang di toilet itu kan suara laki-laki tuh, yang kayak suara ha itu kan. Terus ya itu ya sama yang di ruang kerja gua tuh sama teman-teman gua itu juga sama. Itu suara yang sama yang gua dapat waktu di toilet. Itu sama suaranya. Enggak beda jauh. Sama yang kertas terbang itu. Iya. Itu. Berarti lu bertahan berapa tahun kayak di situ? Gua kan 2012 tuh. 2012 14 gua pindah kantor, 15 berarti berapa tuh? 3 tahun ya, 3 tahun lebih lah. 3 tahun. 2015 gua cabut tuh. Tapi cabutnya bukan gara-gara Bukan, itu nah, kan? makanya bos gua waktu itu bilang kan, lu resign karena gangguan ya di sini ya. Gua bilang ya kayaknya kalau gangguan ini juga gua udah sering banget Pak, maksudnya udah ya udahlah, yang lain juga udah ngerasain, udah biasa aja gitu kan. Bukan lah karena memang gua udah dapet job lain aja gitu. Mungkin kalau teman-teman gue yang lain mungkin lebih ke ya udah dia udah kayak nggak kuat aja, sering banget dia digangguin. Itu jeleknya kita satu sama lain nggak pernah cerita gitu kan. Iya. Mungkin buat ngejaga satu sama lain gitu. Nah, kayak di kantor emang itu ada berapa sih karyawannya? Banyak atau gimana? Karyawannya tuh sekitar 35 lah ya, 35 orang. Nah, waktu yang Lumayan. dia bos nih datang, istri bos kan diperhatiin tuh, semuanya tuh dicipratin. Iya, jadi kan kita disuruh di hall itu, kita suruh duduk tuh. Gue pikir kayak mau dikasih nasi bungkus anjir atau apa, kasih sarapan ya kan, pagi-pagi suruh pada duduk. Atau mungkin ada briefing apa gitu, cuma nggak lucu aja kan, suruh duduk di lantai. Terus tiba-tiba dia bawa air kembang. Pertama dia cipratin dulu tuh ke kita tuh. Ya kita kan maksudnya kita yang beragama, ya mungkin bos gue juga beragama, cuma dia dapat pengetahuan itu dari mana juga gue nggak tahu kan. Ya gue sih ngerasa ya ini apaan sih gitu, maksudnya ya kenapa kita nggak berdoa aja gitu, atau ya menguatkan iman kita masing-masing lah. Yang muslim bisa beribadah, yang Kristen juga bisa beribadah gitu kan. Nggak perlu lah pakai cipratan itu, malah sebenarnya kayak makin mancing mereka aja buat jadi kayak gangguannya jadi lebih banyak gitu. Nah, gitu. Terus perasaan lu sendiri pas dicipratin gitu ya gimana? Kesel gua maksudnya ya nggak perlu lah sampai kayak begini-begini, emang apaan sih gitu kan. Itu benar dicipratin air. Jadi airnya dipegang gini, cipratin satu-satu ya kan. Itu yang marah juga banyak, bukan cuma gua doang, temen gue yang lain juga pada kesel juga gitu kan. Maksudnya kita buat pindah ke kantor yang baru harusnya kita kerjanya lebih enak, terus lebih nyaman juga gitu kan. Nah ini malah kayak mempersulit kita gitu, satu sama lain dapat gangguan. Oke. Ya terakhir nih kayak yang di lift tuh kan ada yang meninggal tuh tadi lu cerita tuh. Gimana tuh perasaan lu? Ya lu sempet nolongin kan ibaratnya kan? Iya gue sempet nolongin. Betul kan di bawah ada bukan klinik ya,
kayak rumah sakit kecil gitulah. Oh, khusus di gedung itu ya, Ya, buat gedung itu ya. itu adanya di basement. Nah, dia juga nggak bisa, mungkin dia udah lihat kondisinya kan, udah lihat kondisinya kayak ini Parah. ini berat nih, ini nggak bisa nih, mesti bawa ke rumah sakit kan. Ya akhirnya di lift itu kan, jadi kebetulan lift yang bapak meninggal itu di lift eksekutif. Oh. Lift eksekutif itu kayak buat bos, Iya, buat bos lah ya. bos kita, kayak buat tamu-tamu. Nah kebetulan ya memang namanya jam istirahat kan pasti karyawan banyak yang turun kan, jadi lift itu boleh lah dibuka gitu kan. Nah semenjak kejadian itu ya pada takut lah. Iyalah. Mau masuk ke dalam situ ya bukan cuma berdua bertiga, sendiri juga pasti takut banget kan. Ini bekas orang yang kemarin meninggal nih ternyata gitu. Udah masuk rumah sakit beberapa lama, nggak lama meninggal gitu pasti untuk beberapa saat aja sih. Di lift itu udah nggak ada lagi tuh, temen-temen gue nggak ada yang mau masuk situ gitu. Gokil. Mungkin yang ngerasa hawanya kayak ini kan baru ada yang meninggal masih di hangat situ lah ya. Nah, gitu. Iya, mikirnya kemana-mana nanti, wah ini gentayangan paling gitu tuh ya. Terakhir kayak ada pesan dan kesan gak nih dari cerita lu yang lu ceritain nih? Nah sebenarnya gue seneng sih cerita ini gitu. Maksudnya belum pernah gue ceritain juga. Wih, mantap. Kadang kalau ketemu sama teman-teman yang ketemu di Instagram, pernah juga ketemu kita makan bareng tuh, kita pernah cerita lah, lu pernah nggak, kita pernah ya waktu itu ngerasain ini gitu kan. Cuma nih cerita emang belum pernah gue sharing juga. Dan kejadian udah 10 tahun lalu ya, beberapa yang gue lupa lah, part-part yang temen gue sempat ngalamin juga, termasuk gue juga lupa lah, udah 10 tahun lalu. Ya intinya mereka ada lah di sekitar kita. Iya, betul. Mereka hidup berdampingan sama kita. Ya selagi kita baik, selagi iman kita juga bagus gitu kan. Maksudnya kita dekat sama Tuhan sih, ya gue yakin ya mereka juga takut lah gitu sama kita, karena kalau di Kristen itu kan roh yang ada pada kita lebih besar dari mereka gitu. Tuh kalau di Kristen ada ayatnya gitu kan. Ya dibilang percaya sih, gue percaya karena gue mendengar sendiri suara hantu itu dan sentuhan fisik ke gue itu gue ngerasain sampai sekarang. Bukan sampai sekarang, maksudnya ya gue sempat ngerasain lah gitu. Untuk kesini sih gue udah nggak pernah lagi sih, nggak pernah ada gangguan kayak gitu. Udah cukup saat itu aja deh. Gitu ya, kita mau boleh percaya boleh enggak, ya kembali lagi gitu. Ini gue cerita apa adanya, emang kejadian saat itu gitu. Oke, Kaye, makasih banget nih udah di share pengalaman horornya di podcast channel. Semoga sukses selalu ya, sehat-sehat Kaye. Thank you, sama-sama. Oke, makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, akhirnya kita sampai di ujung acara. Paling gua, narasumber dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.